menjalankan ibadah puasa, bagi melaksanakan ibadah puasa. Semoga nanti sampai sore bisa berjalan dengan baik. Dan pada hari ini perkenalkan saya Pak Yan dan didampingi oleh SPTP sebagai narasumber untuk menyampaikan perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kebetulan perda ini dulu saya sebagai ketua pansusnya sampai perda ini terlaksana. Yang kami hormati Pak Kades, terima kasih Pak Kades telah menerima saya dan Pak Kades serius untuk melaksanakan sosialisasi perda di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya menyampaikan sedikit terkait dengan perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini perda ketertiban umum ini nomor 2 tahun 2025, baru tahun kemarin ditetapkan, dan wajib kita mensosialisasikan ini ke masyarakat. Kenapa ini dianggap penting? Karena semua orang bisa menggunakan haknya dengan tidak melanggar hak orang lain, sehingga perlu ada aturan yang mengatur tentang hak-hak setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, apakah perda ini kok baru saja? Apakah perda kita tidak ada sebelumnya? Ada perda kita sebelumnya, perda nomor 3 tahun 2007. Kenapa harus diperbarui? Karena sudah dianggap tidak lagi sesuai, tidak relevan. Ada banyak hal yang tertuang di dalam pasal-pasal perda ini yang memang harus disesuaikan dengan keadaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang boleh nanti mengikuti materi yang akan disampaikan mengenai lebih rincinya, nanti lewat layar serius, dan saya akan share perda ini lewat grup masing-masing. Jadi mohon maaf karena tadi salah kami print, ternyata ringkasannya saja yang di print. Nanti perda lengkapnya akan kita share di dalam grup. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, pada hari ini saya tidak akan banyak bercerita atau banyak ngomong terkait perda ini. Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Bapak Ibu Saudara, memang banyak hal di dalam perda ini yang sangat berguna, penting bagi kita di dalam kalau di masyarakat itu, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang memelihara hewan ternak sehingga hewan ternaknya masuk ke perjalanan orang, masuk ke kebun orang, ini sudah diatur di sini. Kemudian lalu lintas, kemudian bagaimana kehidupan kita berumah tangga, kehidupan bertetangga, kemudian kehidupan mengatur seluruhnya tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, saya tidak banyak bercerita pada hari ini. Nanti kami dipersilakan kepada Bapak Zainal Arifin atau Bapak yang akan menyampaikan materi pada kita pada sore hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan ke menteri acara kita. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera bagi semua. Salam. Saya pendapat saya dengan Pak ya, karena kalau pidananya masuk juga, kalau maksudnya adatnya juga masuk juga Pak. Sebenarnya apabila tidak masuk ya. Terkait Pak Indi mau izin Pak, terkait dengan pasal 18, setiap orang atau badan pemilik hewan ternak atau hewan peliharaan wajib. Nah ini wajib huruf A ya Pak ya, menjaga hewan ternak. Mohon maaf, mungkin ini bisa untuk semua ya yang hadir dibagi, menjaga hewan ternak atau hewan peliharaan agar tidak berkeliaran di lingkungan perumahan, pemukiman atau tempat umum hingga merugikan setiap orang. Ya sudah jelas kan gimana sih ya kita
urung hewan ternak kita, jangan sampai keluar merugikan orang lain. Poinnya di situ. Grup B, menjaga hewan ternak dan peliharaan tidak mengganggu, membahayakan, merusak, mengotori dan mencemari lingkungan sekitar. Apa yang disampaikan Pak Iyam tadi sudah ada di pasal huruf B. Kalau pasal 16 huruf B, secara rutin memeriksa hewan peliharaannya kepada petugas peternak atau dokter hewan. Nah, secara rutin yang melakukan tata cara budidaya ternak yang baik dan tidak mengganggu ketertiban umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan akses kepada otoritas veteriner profesi dan atau kabupaten lainnya, kabupaten melakukan surveillance, pemeriksaan, pengujian, penanganan dan pemberantasan penyakit hewan. Nah, ini semua diatur dalam perda. Untuk apa sih perda ini? Agar tidak ada terjadi konflik, ya Pak ya, antar masyarakat. Ini sekali Pak, hanya aja kadang di kita kotorannya aja, ya kan? Ya kan? Tapi kalau udah ini salah apa nak kotorannya dikasih, baru kita kadang kasih makan juga, ya kita potong aja baru antar aja ke yang punya ayam aja gitu. Ya ini gimana aja ya. Nah, seperti itu. Terkait dengan sampah Bapak izin yang saya tadi sampaikan terkait dengan pemulung Pak. Pemulung, mohon maaf ini apabila dia bakar ban atau besi-besi yang tua yang ingin mencari kabel-kabel ya, kabel listrik, baunya sangat sekali Pak. Nah itu tidak boleh, maksudnya pemulung Pak, ya sampah pemulung. Terkait sampah pembuangannya sampah tadi sudah ada Pak. Ya ada perdana tersendiri terkait dengan sampah. Tetapi di kecamatan ini sudah TPA tempat pembuangan belum ada. Kebersamaan ada. Nanti artinya kita buang sampah itu bukan sembarangan Pak, buang sampahnya di tempat sampah. Setelah di tempat sampah nanti ini diambil oleh yang UPTD kebersihan ini kalau di sana tak ada ya. Nah di sini ya ini mungkin juga dari ini. Kalau ini terkait sampah kalau di kami ada petugasnya ya, ada petugasnya Pak. Jadi kalau kita membuang sampah di selokan, kita akan rugi juga Pak. Terkait air dan hujan pasti akan dampaknya satu hujan. Kalau nggak hujan aman Pak, mohon maaf kalau kemarau aman. Tapi kalau sudah hujan seperti di Jalan Dayu, mohon maaf Pak, itu kami sosialisasikan Pak. Kita hanya sosialisasikan Pak Yudi. Semoga masyarakat Provinsi Timur sadar membuang sampah. Sampah ini PR besar Pak terkait dengan pemerintah daerah ini Pak. Ya, mungkin itu Pak. Mungkin digarisbawahi, kita kalau mau bakar-bakar kecil-kecil aja kan Pak ya, sama-sama kita tidak apa Pak di depan. Ada space misalkan. Tapi kalau bakar ini kan undang-undang sudah bicara Pak ya. Kalau sampah kecil aja asal tidak berdampak, misalkan mau bakar sampingnya ini ada pintu benzin ya pasti akan membahayakan. Yang sangat membahayakan Pak. Nah, terkait dengan tadi terkait pemulung Pak yang kabel ini itu Pak. Orang kotoran di situ, nah ini kan menjadi persoalan. Nah, kalau di dalam perda ini belum ada sanksi pidananya, artinya tapi sanksi denda ada. Dendanya ya pergi lah, bapak bersihkan pekarangan orang, buang tai sapi yang pergi berak di pekarangan orang. Begitu juga dengan kalau dia pergi makan panduan. Itu hitung kerugiannya Pak. Berapa kerugian orang tuh? Oleh karenanya kalau kita beternak, ya bertanggung jawablah kita. Burung, pagari, ternak kita. Karena nanti nilai angka sanksinya itu akan muncul ketika yang bersangkutan menuntut. Ya selama dia tidak mau menuntut ke pidana, dia menuntut ke Satpol PP, negosiasi tadi berjalan. Tapi ketika dia memang ganti rugi dan persoalan ini dia bawa ke Satpol PP, Satpol PP akan menggunakan aturan ini untuk mencari solusinya. Menurut saya seperti itu. Jadi sama halnya dengan aturan adat, bahwa ketika aturan adat ini tidak bertentangan dengan aturan pemerintah, salah. Kalau hanya masalah angkanya kecil, ini rugi mau lari anak orang ini, dan adat besarnya bikin. Kalau pemerintah mungkin tarik balik aja nanti kembali dari orang tuanya, dibayar prestasinya barangkali, tentu ini tidak sama, tapi tidak masalah selama itu tidak bertentangan. Dan kalau ada hukum adat mengatur tentang pidana, nah itu yang tidak boleh. Walaupun dalam kebijakan tertentu, tapi tentu saja mendapat persetujuan dari
kedua belah pihak. Tapi kalau pelanggaran pidana dan terlanjur dilaporkan, ya akan diproses adat tidak bisa diniadakan. Karena kita hidup di negara hukum. Terima kasih. Saya tambah sedikit terkait dengan masalah sampah. Konsep sampah ini sebenarnya adalah sampah pribadi. Kita makan, sampahnya kan sampah kita, harus bertanggung jawab dalam membuang sampah kita sendiri, baik dalam bentuk yang bisa dibakar dalam bentuk kecil-kecil. Kalau Perda ini mengaturnya tidak mengganggu, ada keamanan, ada ketentraman antara masyarakat sekitar. Tapi ketika Bapak membakar sampahnya dan mengganggu masyarakat sebelah, dia yang ngatur. Ketika kita buka aturannya nanti, oh ada aturan yang mengatur tentang ini. Nah, jadi intinya di sini adalah setiap masyarakat yang mengumpulkan sampahnya, kalau di desa makanya sudah ada tempat sampah. Kalau kami di Sengatta ada RT menaruh potongan drum itu, kami membuang sampah kami di depan rumah. Nanti ada petugas yang datang membawa sampah, kita akan membuang ke tempat penampungan sampah, pembuangan sampah. Tentu saja konsekuensinya kami membayar, Pak. Diantar. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah doang. Memang dalam hal ini pemerintah akan membayar petugas-petugas yang akan membawa, tetapi yang mengantar sampah kita dari rumah ke tempatan kan ada orang yang diatur oleh Pak RT. Biasanya kami iuran 30.000 setiap rumah untuk membantu bertanggung jawab dalam sampah kita tadi. Dan saya lihat kebijakan di setiap RT ini, kalau di sana ya beda-beda. Dan di desa kalau kami di Rangka Panjang itu pungutannya 40.000 untuk membantu tugas nanti yang akan mengumpul sampah kita masing-masing. Tentu saja nanti desa yang akan membayar mengantarnya ke tempat buang akhir. Seperti itu sih yang saya lihat pengalaman di tempat terkait dengan sampah ini.